Jumpa lagi para tribuners dan pencinta channel Sekolah Birokrasi. Selamat berjumpa di channel kita Sekolah Birokrasi, channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintah yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Tema kita kali ini berkaitan dengan kapan tipe kepemimpinan visionary leadership itu cocok digunakan di dalam era disrupsi yang tengah melanda semua negara di dunia ini. Yang jelas bahwa dunia berubah dengan cepat, tidak ada yang bertahan kecuali perubahan itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa saat ini terjadi 4 era disrupsi yang harus disikapi oleh pemerintah, terutama birokrasi. Dan yang paling penting intinya adalah nakodanya, yaitu pemimpinnya, menggunakan gaya seperti apa yang relevan di dalam situasi disrupsi seperti sekarang ini. Disrupsi sekarang ini ada disrupsi yang disebut dengan disrupsi era 4.0 atau 4.0. Ini merupakan disrupsi innovation yang mengharuskan organisasi untuk terus bisa berinovasi. Yang kedua adalah disrupsi digital. Ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital yang sangat pesat dan masif. Dan yang ketiga adalah disrupsi kaum milenial dan generasi Z. Tentu ini akan merusak atau mengganggu tertanam lama karena memang kelahiran mereka itu berada pada situasi yang penuh dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang keempat dan masih sementara sekarang ini tertatih-tatih untuk menghadapi bagaimana mencegah disrupsi pandemi yang semakin meluas dan bahkan tidak dapat diprediksi kapan bisa berhenti. Nah, berkait dengan pemerintahan ini ada 3 kekuatan perubahan yang harus kita cermati sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, bagaimana kita menciptakan pemerintahan itu yang mampu mengadaptasikan diri terhadap globalisasi yang makin masif dan menyeluruh. Yakni dengan mencoba mendesain pemerintahan kita yang disebut dengan global governance. Yang kedua adalah bagaimana merespon perkembangan ICT dan disrupsi ini dengan membangun pemerintahan yang disebut dengan digital governance. Dan yang ketiga tentu basis yang sangat penting berkaitan dengan inovasi itu adalah bagaimana penciptaan pengetahuan di dalam organisasi sehingga kita sebut dengan knowledge based governance. Nah, upaya untuk merespon semua itu maka pemerintah harus mampu melakukan transformasi diri. Dan ada 4 transformasi yang saya kira penting untuk disikapi, yaitu adanya transformasi kultural. Nah, ini tentu berkait dengan mindset dan kultur set daripada ASN yang ada di dalam kewenangan pemerintah. Yang kedua adalah transformasi digital. Yang ketiga adalah transformasi struktural yang berkaitan dengan desain organisasi birokrasi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mereformasi regulasi yang sudah over regulate gitu ya, dan bahkan mengalami obesitas. Nah, kondisi ini memang harus kemudian bisa diterjemahkan tentang bagaimana menyikapi itu. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa sebenarnya dalam seorang pemimpin itu ada 2 skill yang harus mereka kuasai. Yang pertama terkait dengan kemampuan mereka untuk mengarahkan kemana organisasi ke depan mau dibawa kepemimpinannya. Tentu ini bicara mengenai future oriented ya. Jadi seorang pemimpin itu harus punya kemampuan untuk membaca situasi perkembangan yang terjadi di luar organisasinya atau birokrasinya dan bagaimana menyikapinya sehingga akan lahir kebijakan-kebijakan visi baru mengenai bagaimana organisasi sehingga tetap selaras dengan tuntutan perubahan. Skill kedua adalah skill yang berkaitan dengan managerial skill. Ini yang merupakan sebuah skill yang sangat penting dan saat ini terlihat sangat lemah di kita di pemerintahan itu adalah bagaimana mengimplementasikan seluruh keputusan-keputusan yang telah dihasilkan sehingga mampu mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditentukan.
Nah, kita lihat bahwa kepemimpinan ini memang harus berperan sebagai transformator gitu, sehingga organisasi itu bisa berubah. Nah, kadang-kadang di dalam pelaksanaannya itu, pemerintahan itu atau bahkan pemimpinnya itu cenderung memang agak gagal gitu untuk keluar dari masa lalu gitu. Dan setiap permasalahan dihadapi, senantiasa menggunakan cara-cara lama atau metode-metode lama yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi karena waktu yang berubah gitu, yang kita sebut dengan cannot escape from the past gitu. Jadi pemimpin yang relevan dalam konteks perubahan yang sedemikian cepat ini dan memerlukan responsivitas yang cepat pula, maka pemimpin harus mengarahkan organisasinya bagaimana dia bisa keluar dari masa lalu itu dan harus mampu invent from the future, menemukan masa depan. Karena itu harus betul-betul organisasi desain sedemikian rupa untuk menjadi organisasi pembelajar sehingga bisa merespon dengan baik tuntutan-tuntutan yang ada di masyarakat atau di lingkungan. Karena itu adalah pemimpin sebenarnya itu adalah seseorang yang mampu mendemonstrasikan hal-hal yang mungkin tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu sangat tergantung memang organisasi kepada kapabilitas daripada pemimpin itu. Nah, seorang pemimpin itu adalah seorang yang mengetahui apa yang dia kehendaki atau apa yang ingin capai. Lalu bagaimana bisa mengkomunikasikannya dengan mudah kepada staf sehingga visi tersebut itu bisa dicapai dengan baik karena adanya kepahaman yang sama. Jadi kepemimpinan itu akan sukses hanya jika pemimpin itu mengetahui terkait apa yang mereka lakukan dengan benar dan juga mengetahui bagaimana cara dilaksanakan dengan baik oleh pegawai atau stafnya. Nah, kaitannya dengan kepemimpinan yang saya maksud adalah kepemimpinan visionary leadership, maka di sini dibutuhkan memang kepemimpinan tepat ketika harus mampu menerjemahkan kemana perubahan-perubahan yang akan terjadi, lalu kemudian pemimpin ini mampu mengartikulasikannya dan membawa organisasi seperti apa ke depannya. Karena itu, seorang pemimpin yang disebut dengan visionary leadership adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan memaknai suatu realitas ya, dengan baik dan kredibel serta mampu menyusun visi yang menarik terkait dengan masa depan yang akan dijalani dan memperbaiki situasi yang ada sekarang ini menuju ke suatu situasi yang tentu relevan dengan kebutuhan ke depan gitu. Sehingga pemimpin yang disebut visionary leadership ini adalah mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan untuk mampu menjelaskan dengan baik, sederhana, terkait dengan seperti apa visi perubahan yang akan dijalani oleh organisasi beserta tentu pegawai dan stafnya. Yang kedua juga dia harus memiliki kemampuan untuk mengungkapkan seperti visinya ya, tidak hanya secara omongan atau verbal, tetapi juga melalui perilaku yang ditonjolkan kepada bawahan bahwa seperti inilah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang staf secara berjenjang itu. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk memperluas dan bahkan mampu menerapkan visi yang dia ciptakan itu terkait dengan konteks kepemimpinan yang berbeda-beda. Inilah sebenarnya kemampuan yang relevan bagi seseorang yang menggunakan gaya kepemimpinan visionary dalam kaitan dengan bagaimana mentranslate ya kondisi yang terjadi dengan mengikuti seperti apa indikator-indikator yang atau mungkin kondisi-kondisi yang akan terjadi ke depan untuk kemudian dimaknai oleh pemimpin untuk kemudian mencoba memfitkan antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan lingkungan sehingga akan ada terjadi harmonisasi akan kemana organisasi ini dibawa. Inilah sekilas mengenai seperti apa gaya leadership, visionary leadership diterapkan di dalam situasi yang tengah dijalani semua negara sekarang ini, yaitu menghadapi disrupsi tadi yang saya jelaskan di awal. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan pengetahuan sedikit kepada para pemirsa, dan saya ingatkan kembali jangan melupakan mensubscribe, ya, like, share, dan komen terhadap tema ini jika Anda merasa tertarik. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi pada tema yang lain dan lebih menarik. Salam reformasi birokrasi.